yang besar. Terus sekolahku punya 3 pintu. Nah, sekolahku punya 3 pintu. Kan lebih enak bahasa Indonesia ya. Nah, terus pintunya terbuka sekarang. Nah, pintunya terbuka sekarang. Insyaallah. Di paragraf yang pertama ini kita dikenal dengan isi isyarah hadi. Kenapa pakai hadi? Karena setelahnya madrasah atau muannas. Terus juga kita dikenalkan kembali, diingatkan kembali dengan bersambungnya kata dengan apa toh? Dhamir. Kemudian dia kata ganti qoribatun itu juga dibuat muannas karena apa? Pasangannya iya. Iya madrasatun kabiratun kita juga dikenalkan dengan naat di sini. Laha salah satu abwab kita diingatkan lagi tentang angka. Pakai salah satu karena abwabnya mudah. Kemudian juga pada paragraf terakhir abwabuha bagian terakhir abwabuha maftuhatun. Pakai maftuhatun dengan mufrad muannas karena mubtadanya berbentuk apa? Jamak tidak berakal yaitu abwab. Ya abwab. Masya Allah. Ini langsung praktek di sini nih. Lanjut, Pak Eka. Oke. Bisa diartikan di dalam atau bisa diartikan di sekolah. Kita jadi di sekolah. Boleh pakai itu. Di sekolah tersebut di sekolah pakai itu boleh. Di sekolah itu ada, gitu ya. Terus di sekolah ada banyak kelas. Ya ada banyak kelas. Kalau aku artikan ada kelas yang banyak itu Indonesia mana? Ada banyak kelas atau banyak kelas banyak? Banyak kelas. Ya ada banyak kelas. Oke lanjut. Ini kelas kami. Terus di kelas kami dan kelas kami luas. Adalah kelas yang luas. Di kelas kami ada 2 jendela yang besar. Oke, terus di dalamnya ada meja-meja kursi dan di dalamnya ada papan tulis yang besar. Baik, insyaallah. Monggo Pak Tio. Haza maktabun al-mudarisi wadaka kursiyuhu wadilka makatibu tullabi wa karosiyuhum. Oke, dikit lagi. Maktabul mudarisi kabirun wa makatibu tulabi sogiratun. Oke, insyaallah ya. Artinya Pak? Ini meja guru dan itu kursinya. Oke. Kursinya.
kursi mereka. Terus kursi hmm. mejanya guru besar Ya. dan mejanya para pelajar kecil. Insya Allah ya. Jadi di sini secara tidak langsung mau tidak mau jenengan dipaksa mengharokati, ya, dipaksa mengharokati, dipaksa membaca dan dipaksa untuk mengetahui dia apa di dalam kalimat tersebut. Ya, tapi ingat di dalam pelajaran pertama, di dalam jilid pertama kita baru dikenalkan 2 harokat saja. Harokat dhammah, dhammatain atau kasrotain. Sudah nih. Dan tempat peletakan kapan pakai dhammatain, kapan dhammah, dan kapan kasrotain sudah kita lewati semuanya. Tinggal antum memposisikan dan mengingat. Dari bacaan-bacaan antum tadi, ya, itu terlihat sekali masih kaku untuk membaca. Kenapa? Karena baru kali ini baca panjang lagi. Gitu ya, Masya Allah. Tapi nanti dengan terbiasa, ya, dengan terbiasa, biasa. Seperti contohnya misalkan orang belajar bahasa Inggris, ya, pertama membaca kan masih kaku. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, lancar, gitu ya, sing lancar. Ya, monggo Pak Anto. Yang bagian ketiga. Bacanya asyaratu, ya, bukan ash tapi asya. Beda ya antara yang muannas dengan mudzakkar. Lanjut. Wahum min biladin muhtalifatin. Oke, min biladin mukhtalifatin. Oke, lanjut. Ada mahmudun. Nah, Mahmud sama Mahmud ada wawunya. Setelah mim kedua itu pakai waw baru Mahmud. Kalau nggak ada mim, nggak ada wawunya setelah mim kedua, maka bacanya Muhammad. Ada Muhammadun wa huwa minal Yabani. Wa ada Khalidun wa huwa minas Sini. Satu lagi. Wa ada Ahmadu wa huwa minal Hindi. Nah, di sini kita dikenalkan dengan isim nggak pakai tanwin, Ahmad nanti. Ya, artinya Pak Anto. Dalam kelas kami Ada ada 10 pelajar 10 pelajar. Oke. dan mereka dari berbagai negara. Oh, Masya Allah, dari berbagai negara ya. Dari negara yang berbeda, beda-beda. Terus Muhammad ini, dia dari Jepang nah ini Muhammad dan dia dari Jepang. Terus dan ini Khalid dia dari Cina dari Cina. dan ini Ahmad dia dari India. Nah, Masya Allah. Dan kalau kita lihat sampai saat ini masih beliau berbaik hati kepada kita. Ada beberapa kata yang masih diberi harokat. Biasanya yang diberi harokat itu adalah posisi-posisi yang kita sering salah. Ini kan kaidahnya sudah semua nih, sudah semua kaidahnya. Cuma terkadang kita itu pemula masih kadang lupa. Ya, seperti contohnya asyaratu tullabin, itu kan harus jim. Kemudian juga mukhtalifah. Ya, itu kalau hilang harokatnya kadang kita bingung ini bacanya apa ini, karena kemungkinannya banyak. Tapi beliau kasih kepada kita sebagai apa? Kemudahan yang beliau berikan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan belajar berseluruh itu susah, itu hanya sekedar apa? Ya, hanya sekedar bayangan menakutkan saja. Tapi kalau kita masuk, ya susah juga. Gitu ya. Tapi insya Allah beliau tetap memberikan ada sedikit harokat-harokat sebagai pengingat. Karena kita bersuruh ini belum gundul beneran ya,
masih ada harokat-harokatnya. Gitu ya. Tapi kalau seandainya dikasih begini terus, sering baca, lama-lama Pak, lidahnya terbiasa. Ya, terbiasa. Memang awal-awal susah. Ya, awal-awal susah. Baik, monggo Bu Sri. Min Nigeria. Oke, terus? Oke. Oke. Wahwa. Nah, terus? Yugoslavia. Masya Allah. Monggo diartikan. Nigeria. Terus? Inggris. Kaltara Inggris. Terus? Dari Turki. Nah, Masya Allah. Terus? Nah, jadi kalau di sana ya campur, dan bahasa pemersatunya apa? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Dan itu yang kita rasakan dulu seperti itu. Kalau mau ngomong sama orang lain ya mau nggak mau Pak, pakai bahasa Arab. Dulu di kamar itu ada teman satu dari Nigeria, yang satunya dari Cina, terus ada satu lagi orang asing itu dari Maluku. Ya, dari Maluku. Ya, jadi kalau pas ngomong sama mereka ya mau nggak mau kita bahasa Arab. Jadi waktu itu kita di kamar itu ada 15 orang. Ya, 3 ini orang asing. Yang mereka memang ingin masuk dan gabung sama kita. Akhirnya kalau ngomong sama mereka ya sudah bahasa Arab Pak. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia sendiri, mereka nggak paham. Ya, mereka tidak paham, sudah ngomong pakai bahasa Arab. Tapi sedikit-sedikit karena memang kumpulan seluruh Indonesia, akhirnya mereka Pak sedikit paham apa yang kita bicarakan. Ya, pernah pada suatu hari itu ada orang teman Cina datang ke saya, ya, ingin menjelaskan pelajaran yang dia belum paham. Wah, itu lumayan nih, gimana cara jelaskannya? Karena dia juga masih baru, ya masih baru, bukan orang lama. Jadi ada tanya, ada nggak kamus Cina ke Arab? Gitu. Kamus Cina ke Arab. Sama Indonesia kan ada kamus apa? Indonesia ke Arab. Anak tanya, ada nggak kamus Cina Arab? Oh ada, katanya. Ya sudah, bawa belajar jadi sambil pakai apa? Kamus, dia pakai kamus. Jadi ketika anak jelaskan begini, dia tanya, apa artinya ini misalkan? Anak tanya, coba buka kamus, dicari sama kamus. Ada beberapa kata yang mirip kan? Kalau ini artinya gimana? Dia jelaskan pakai bahasa Arab. Yang ini, akhirnya dia katakan, oh yang ini nih yang pas artinya. Ya, yang ini artinya. Oh, berpaham. Nyambung gitu. Ya, untuk menyambungkan satu dengan yang lain. Insya Allah. Baik, monggo Bu Lutfi. Nah, lamnya dikasrah ya. Muhtalifatin, bukan muhtalafatin. Sebagaimana di atas kan ada harokatnya ya. Baik, monggo. Nah, betul. Oke. Walakin. Ini belum pernah lewat ya. Walakin bacanya. Walakin.
bersaudara. Moga Pak Tio ditutup. Haza mudarisuna Ada mudarrisuna. ismuha Kalau H ada alifnya Pak. Kalau nggak ada alifnya, ismu ush ismuhu. ismuhu Nggak usah disambung, juga baca Quran jadi satu-satu aja nggak apa-apa. ismuhu saihu bilalun Ismuhu asyikhu Bilalun. Oke. wa huwa min Suriya wa huwa rajulun wa huwa rajulun sholihun nahnu nuhibbuhu kasiron Kathira. Baik, artinya ini guru kami namanya Syekh Bilal namanya adalah Syekh Bilal dan dia dari Suriah dan dia dari Suriah. dan Terus dia laki-laki yang soleh. laki-laki yang soleh. Nahnu artinya nahnu. Saya kalau nahnu kami. Ya. Kami sangat mencintainya. Kami sangat mencintainya. Jadi Kasiron banyak. kathiron sangat banyak. Kan kalau secara asal katanya nahnu kami nuhibbuhu mencintainya kathiron banyak sekali gitu loh. Cuman orang Indonesia kan nggak gitu. Jadi kami sangat mencintainya. Ya. Ya, baik. Masya Allah, artinya sudah benar semua. Di bagian terakhir tadi yang dibaca sama Pak Tio, hadza mudarrisuna ismuhu asyikhu Bilal. Sebagai apa Bilal di situ Busri? Badal. Ya, sebagai badal. Badal bentuk yang kedua ya. Kalau bentuk yang pertama kan setelah isim isyarah alif lam, itu badal yang pertama. Kalau ini badal yang model kedua asyikh Bilalun. Makanya ismuhu asyikhu Bilalun dibaca dengan dhammah karena badal dari asyikhu dengan dhammah. Ya. Dari terjemahan ini barangkali ada yang ditanyakan pas ngerjakan atau menerjemahkan, monggo. Ada. Wadaka itu versi lain dari dalika. Bebas sebenarnya. Bebas. Walaupun di sana memang ada yang membedakan penggunaannya satu dengan yang lain, cuman sebagian mereka menyamakan. Ya. Kathiron karena dia fathatain belum sampai, jadi saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Ya. Walakin ini nanti ada jilid 2. Ya, ada jilid 2. Yang intinya walakin itu untuk mengkritik gitu, akan tetapi gitu. Maksudnya satu satuan kata satu kata lakin atau wa sendiri, lakin sendiri. yang lakinnya itu ya. Lakin artinya
sorfi, jadi pembahasan tentang isim-isim ataupun kata-kata yang tidak boleh ditanwin. Jadi itu ada berapa poin itu? Ada 6 isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kalau dulu kita kan baru poin yang pertama itu aja sama dua kan? Nama perempuan sama nama laki-laki yang pakai tamar utop. Di bawahnya masih ada lagi tuh. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, ditunggu saja waktunya ya. Apa? Mamnu. Mamnu itu dilarang. Mamnu tadkhir, dilarang merokok. Yang mamnu asal sarta tadi. Negara Yugos. Yugoslavia nama negara apa? Itu Yugos. Kalau di bahasa Arabnya Yugos tidak apa-apa. Tapi biasanya kan orang Arab kan nggak mau berat. Yugoslavia kan Yugoslavia. Ya, ada lagi. Jadi di sini semua pelajaran yang sudah kita lewati digabung sama beliau menjadi sebuah kalimat. Ya, sebuah kalimat. Maka anak kasih tugas ke antum, ya. Anak kasih tugas dengan buat sebuah kalimat, ya, dengan sebuah judul dari saya. Terserah antum pilih yang mana. Judul yang pertama baiti, rumah. Sedangkan judul yang kedua ya bustan, kebun. Pilih yang mana terserah. Ya, dan paling sedikit satu muka. Yang mana? Oh, rumah sudah pernah. Oh, itu diganti kali. Jamiati, universitas. Nggak kuliah. Universitas jamiah. Kalau jenengan ingin punya versi lagi sendiri silahkan. Ya, barangkali buat yang lain ya. Keluarga. Keluargaku juga boleh. Ya, tapi paling sedikit ya, paling sedikit itu satu muka. Ya, satu muka ceritanya gitu. Dengan tulis ceritanya kemudian diharokati. Ya, nanti kalau sudah bisa dengan kirim ke saya cek dulu nanti. Saya cek, oh ceritanya masuk. Ya. Gunakan kaidah-kaidah yang sudah Pak dipelajari. Ya, kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Baik, kalau sudah kita langsung masuk tamari latihan. Ya, masuk langsung latihan.
lingkungan seperti kemarin Tetangga. Koryati bisa dibuat aja desaku kan itu bisa masuk. Oh ya desa. Atau kemarin masuk apa kemarin blok apa Lutfi kemarin blok Lutfi Rumah maksud rumah itu komplek. kompleks Hayun Hayi kompleks. Baik, Tamari. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan cerita di permulaan pelajaran tadi. Ya. Baik, dari Pak Dafiki. Aina hadhil madrasatu? Hadhil madrasatu qaribun masjid. Ulangi. Hadhil madrasatu Qaribun salah. qaribatun Qaribatun minal masjidi. Terus nomor 2, Pak Dafiki, Pak Eka. Kam baban laha? Laha salatatu abwabin. Terus pada Pak Pak Tio. Amughlaqatun abwabuha. Mughlaqah itu artinya apa? Tertutup. Amughlaqatun abwabuha al-an am maftuhatun. Atau buha maftuhan tulah abwa buha maftuhatun amanah. Hah? Abwabuha Abwa buha maftuhatun al-ana. al-ana. Abwabuha maftuhatun al-ana. Oke. Lanjut, Pak Anto. Kam, Anda baca camen bagian jawab aja, Pak. Anda bantu, Pak. Kam nafidatan fi hadzal fasli? nafidatani fi hadzal fasli nafidatani Fi hadzal fasli nafidatan. Busri, kam taliban fi hadzal fasli? Asyaratu tullabin. Akulluhum min baladin wahidin? Lutfi. Min bilad. Oke. Kembali lagi. Lutfi. Lutfi Busri. Min aina Abu Bakrin? Wa min Yugoslavia. Abu Bakar dari Yugoslavia. Ya. Min aina Ahmad? Bu Lutfi. Oh iya. Wa minal Hindi. Pak Anto, min aina Yusuf? Wah, cari Pak Yusuf di mana posisinya itu, Pak? iya Mana Yusuf, Pak? Dari mana Yusuf, Pak? bin Kaltaro Min ingkal taro. Masuk, Pak. Baik. Min aina Ahmad? Min aina Muhammad, Pak Tio? Dia Iya.
Sahih amamal jumal sahihah, ya depan jumlah yang sahih pakai centang, wahadil alamah gitu ya, amamal jumlah allati laysat sahihah. Jadi kalau benar bilang atau benar, kalau yang salah bilang salah gitu ya. Berarti doa. Doa artinya letakkanlah tanda centang di depan jumlah yang benar, dan letakkanlah tanda silang di depan jumlah yang tidak benar. Dan ini kembali kepada cerita tadi. Ya, kembali kepada cerita tadi. Pak Anto, madrasati qoribatun minal maqam. Benar atau salah, Pak? Koto. Ya, salah. Yang benar dekat mana, Pak? Qoribatun minal Masjid. Oke. Pak Davidi, laha thalathatu abwabin. Sahih. Pak Tio, abwabuha mughlaqatun al-an. Mughlaqah? Maftuh. Ya, sedih benar salah Pak nih? Salah. Salah. Ya, maftuhatun al-an itu yang benar. Kalau ini mughlaqatun salah. Jadi apa? Salah. Salah. Tinggal buat salah aja, Pak. Salah gitu aja. Bisa. Nggak usah Silang. disebutkan. Maka tibutul labi kabiratun. Pak Hah? Salah. Busri maktabul mudarrisi kabirun. Betul? Fifas, maktabul mudarrisi kabirun. Sahih. Fi faslina asyaratu tullabin. Sahih. Ya, fi faslina asyaratu tullabin sahih. Nah, lanjut. Ammar min Yugoslavia. Anak bacanya ngawur dia. Iya, anak lihat, anak kira urutan gitu, ternyata enggak. Ya sudah, terlanjur lanjut ya. Ammar min Yugoslavia, Lutfi salah. Meriam min Turkiya, Busri benar. Yusuf min Malaysia, Pak Eka. Yusuf min Malaysia salah. Ya, Yusuf itu dari mana tadi? Dari Kaltara. Mudarrisuna minal Iraq, Pak Tio. Yang benar dari mana, Pak? Suriah. Ya, dari Suriah. Ya. PR ini. Yang ketiga ini PR. Udkur, sebutkanlah al-bilada, negara-negara al-waridata fid dars, yang muncul di pelajaran tadi. Yang dari Asia mana, yang dari Afrika mana, yang dari Eropa mana. Ya. Di situ kan ada 3 ya. Yang dari Asia, anak kasih contoh 1, Malaysia, misalkan ini taruh situ, Malaysia. Nah, yang Afrika mana, yang Eropa mana. Ya. Karena kalau dijawab sekarang, anak juga pusing. Kan ada beberapa negara tadi kan? Kan negara tadi sini ada Jepang, Cina, India, Ghana, kemudian Nigeria, Inggris, Turki, Malaysia, Amerika sama Yugoslavia. Nanti ditaruh posisi situ masing-masing. Tahu kan ada tempatnya? Ya, Malaysia di sini, kemudian dari Afrika mana, yang dari ini mana, Eropa mana, taruh situ ya. Al kalimatul jadi
dengan kasroh itu artinya kiblat. Kalau kublah itu artinya sebuah ciuman. Kublah. Ya, sebuah ciuman. Kalau qoblah, ya kalau qoblah sebelum, kalau qoblah nggak tahu saya. Secara lafaz sama. Secara lafaz, secara kalimatnya, katanya hurufnya sama, yang membedakan harokatnya. Gitu ya. Maka kalau ngomong jangan sampai salah, gitu ya. Gitu ya. Qiblah, qublah. Ya. Dzaka sama seperti dzalika. Ya, dzaka sama seperti dzalika. Cuman bedanya satu nggak pakai lam tengahnya, yang satu pakai sama-sama artinya itu untuk mengisyaratkan kepada sesuatu yang ya. Selesai pelajaran kita dari pelajaran 21. Ya. Tinggal anak ingin menunggu untuk membuat apa? Kalimat dan cerita. Ya, di rumah kok ada kucing, ya misalkan ya. Masya Allah. Mungkin ditentukan dan kaidah apa saja dimasukkan dalam karangan. Kalau anak kasih sekarang, takutnya malah nggak jadi kalimatnya nanti. Jadi buat dulu aja. Nanti anak buat begini. Anak, ya kalau kita tentukan harus ada ini, apa pusing kan? Antum buat aja kalimat dulu bebas. Nanti kalau sudah terbiasa, baru anak tentukan ada ini ya, ada ini. Tapi kalau bisa, ya apa yang antum sudah pelajari tulis aja. Misalkan antum punya cerita, tulis. Kosakata bisa pakai dengan yang sudah ada. Tapi kalau antum ingin nambahin kosakata sendiri, silahkan. Tapi harus benar ya. Nggak boleh buat sendiri, gitu ya. Nah, misalkan handuk, jangan basrotnya handukul kan nggak ada. Nah, Masya Allah. Baik. Nah, gimana nih? Pelajaran lanjutannya apa ini jadi ceritanya nih? Lanjutannya jadi dua. Jadi gini, anak kasih gambaran dulu aja ya. Anak kasih gambaran. Jadi sebenarnya kitab ini, kitab Durus Lughah ini, selama anak mengajarkan kitab Durus Lughah ini, beliau lebih menekankan kepada kaidah penulisan bahasa Arab dan membaca kalimat Arab. Jadi lebih mengarah kepada pasif ketimbang aktif. Ya, lebih mengarah kepada pasif daripada aktif. Karena kan untuk hewannya percakapannya hanya sedikit. Di sana memang ada kitab-kitab yang memang ditulis untuk percakapan. Jadi lebih aktif, seperti kitab Al-Arabiyah Baina Yadai. Kemudian ada lagi namanya kitab Ta'bir, Arabiyah Linasyiin. Ada beberapa kitab yang memang ditulis untuk percakapan. Gitu ya. Sedangkan kitab beliau ini ya lebih kepada kaidah. Jadi lebih pasif. Jadi untuk ngomong gak berani jadi akhirnya. Ini takutnya rofa, domah atau kasroh gitu ya. Itu kaidah kalau belajar kaidah seperti itu. Sudah? Lah, dan yang beliau tekankan adalah kaidah-kaidah kapan kata tersebut dibaca domah, kapan kata tersebut dibaca kasroh, gitu ya. Kapan kata tersebut dibaca fathah. Dan ini mengarah kepada membaca kitab. Lebih mengarah kepada membaca kitab. Sudah ya? Sampai sini paham ya? Kitab ini. Lah, untuk kaidah yang disampaikan dari kitab ini, itu modelnya adalah bertahap sedikit demi sedikit. Jadi contohnya seperti kita dulu pelajari dari awal tentang hada, terus dalika. Nanti baru sampai pelajaran berapa? Baru apa? Hadihi, baru tilka. Itu belum nyinggung mudhof ilaih. Nanti pelajaran berapa baru ada mudhof ilaih, baru ada huruf jar, baru ada lagi nanti tentang apa? Badal, na'at, man'ut. Terus setelah itu semua selesai, ya, baru masa apa? Pembahasan tentang muthanna, baru tentang jamak. Selesai semua, baru tentang bilangan. Ya, jadi bertahap sedikit demi sedikit. Itu model kitab Durus Lughah. Maka nanti kalau misalkan kita masuk ke jenjang jilid 2, model beliau juga sama. Tapi ya sistemnya lebih menengah begitu loh. Istilahnya kalau ini kan dasar. Kalau jilid 2 itu kelas menengah.
Jadi kaidah levelnya itu lebih agak tinggi lagi. Yang dibahas di sana tentang kata yang rofah juga, kata yang dibaca dhamma, kata yang dibaca kasroh, dan kata yang dibaca fathah. Jadi tiga-tiganya sudah ada. Dan nanti untuk yang dhamma itu lanjutan. Ya lanjutan. Seperti contohnya kita sudah bahas mubtada dan khobar kan gitu ya. Mubtada dhamma, khobar juga dhamma. Nanti ada level lanjutan. Kalau seandainya kemasukan kalimat ini apakah tetap dhamma ataukah berubah? Nah itu. Jadi sistem lanjutan jilid 2 itu. Jadi kalau kita misalkan gambarkan kayak SD gitu ya. Matematika kelas 1 ya standar seperti itu. Mengenalkan angka, ngitung angka. Nanti kelas 2 akan mulai tambah-tambahan. Kelas 3 mulai tambah-tambahan lebih banyak sama. Jadi beliau naikkan levelnya gitu. Tapi secara berkala. Dan berkalanya itu tadi modelnya Bang. Sekarang rofa, kemudian nanti beberapa lanjut lagi baru lanjutan lagi. Plus juga nanti beliau akan kenalkan kita dengan kata kerja. Ada kata kerja lampau, kata kerja tentang sedang atau akan, kata kerja perintah, kata kerja larangan. Tapi modelnya sama ya, bertahap. Ini kalau model usul. Kalau kita langsung belajar kitab nahu, sorof contohnya, itu langsung dibrek langsung. Walaupun secara berkala, tapi modelnya langsung rofa ada 7, langsung sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi langsung straight satu poin. Walaupun nanti penjelasannya tetap satu persatu, tapi langsung ke satu tempat gitu ya. Kalau ini kan misalkan bahas mubtada sekarang, lanjutan mubtada nanti lanjutannya kok nanti di jilid 2. Nah kalau di kitab itu enggak, mubtada dibahas, model-model mubtada, langsung model lanjutannya di situ juga sekaligus. Tuntas jadi gitu loh. Langsung tuntas di situ. Walaupun berkala tapi tuntasnya ditunda. Perbedaannya hanya di situ saja. Tapi kalau dari sisi apakah dengan Rasulullah bisa baca kita? Insya Allah kalau antum serius dan ingat kaidahnya sedikit-sedikit bisa. Ya. Sama kayak tadi baca. Sama. Tapi sistemnya masih standar ya. Standar. Kalau pengen yang seperti kayak Syekh ya sabar. Ya nggak bisa. Ya betul. Belajar kaidah karena kaidah bahasa Arab itu banyak sekali. Ya kaidah bahasa Arab itu banyak pembahasan. Tapi sebenarnya kalau antum dari jilid 1 kemudian lari ke kaidah misalkan kita ambil kitab Muyasar, itu insya Allah sudah ringan. Karena antum akan dikenalkan isim. Nah kasih contoh ya. Isim. Contohnya apa? Misalkan isim. Isim itu apa? Isim itu adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak berkaitan dengan waktu misalkan. Tidak ada waktu sedang atau akan. Ciri-cirinya gimana? Tanwin, alif lam, ya sudah. Jadi atau ternyata itu isim. Yang dulu dari Rasulullah jadi satu itu seakan-akan tertarik ke sana secara otomatis. Kalau baca kita. Kalau nanti setelah saya selesai semua langsung baca kita. Ya. Tapi memang baca kita nggak bisa istilahnya cepat gitu ya. Jadi memang butuh waktu. Ya butuh waktu. Tapi intinya sama aja. Dua kitab ini tujuannya sama, cuman dengan cara yang berbeda. Ya, kalau main sistem ringan, ringan dan lambat terus dulu. Kalau pingin agak berat tapi agak cepat, itu pakai kitab Muyasar atau kitab Nahu. Ya, selim gimana? apa? Selim 2 minggu. Berat ya. Oh jangan. Kalau disering jangan. Ya, kalau kita kasih satu dulu seluruh sekali itu udah perlu ini. Jangan. Kalau disering jangan. Kalau menurut Ustaz, lihat Kalau anda lihat kemampuan kita antum, ini, ya, lihat kemampuan antum, itu sebenarnya dimasukkan ke nahu sudah bisa. Cuman paling agak berat di sorofnya. Kenapa? Karena sorof kan memang mau nggak mau harus mengapa. Ya mau mengapa. Tinggal kembali ke jenengan pingin istilahnya nyantai. Kalau sistemnya sesuai dengan jamnya antum, misalnya seperti nyantai seminggu sekali, itu lebih ringan. Ya, lebih ringan terus. Cuman itu tadi terus itu butuh perenungan gitu loh. Oh ini ternyata kaidahnya sedikit tapi banyak. Nah gitu nyimpen di sana. Kadang satu dars itu pembahasan intinya itu A, tapi nanti ada selingannya pembahasan tentang ini. Ya, seperti contohnya
kita di satu ya, intinya isi tentang hada, ya kan? Tapi nanti diselingi dengan kata tanya, pakai ma kapan, pakai a kapan, pakai man kapan, itu kan cuma selingan tambahan saja. Tapi intinya hada dan hadi. Gitu. Nah kalau di kitab Nahwu enggak, intinya itu, udah nggak ada bahasa yang lain, nggak ada selingan. Cuman insya Allah, anak katakan lagi, kalau jenengan sudah pernah jilid 1 masuk ke Nahwu ringan. Cuma mungkin nahunya kalau buat kita Dipelankan waktunya bisa. dilambatin gitu. Bisa, kalau dilambatin juga bisa, nggak mesti, kan nggak mungkin anak sesuaikan sama saya, sama aja. Jadi sistem yang kita pakai juga nanti sama seperti ngajar dulu. Oh kok ternyata belum bisa pindah bab, ya itu aja. Gitu, kalau nah. Itu gambarannya, itulah gambaran. Cuman kalau aku berusuluh kemudian baca kitab itu agak lama, karena kan kaidahnya sedikit. Kaidahnya dikasih cuma satu. Gampangnya gini, orang yang sekolah privat les dengan orang yang sekolah pokoknya masuk misalnya. Ya kalau les kan lebih apa? Cepat gitu loh. Itu jadi kalau kita Nahwu jadi kayak sistem orang les langsung dia kaidah ini. Tapi kalau aku masih ragu, karena memang kesan orang belajar Nahwu baru bahkan berat ini itu kesannya momoknya cuma mengerikan gitu. Ya, mengerikan. Padahal memang ya ada sesuatu yang susah tapi pasti ketemu. tetap ketemu. Ya namanya saya gitu. bukan bahasa kita gitu. Kalau susah, insya Allah dua-duanya sama. Sama-sama susah. Kamu nanti akan berbeda. Cuman enaknya kalau kita di jilid 2 itu kan masih satu alur. Modelnya beliau masih sama gitu. Jadi kita nggak ganti kitab. Jadi kan tahu oh modelnya beliau gini nih. Ini beliau gini. Lanjut aja Ustaz. Kalau yang terbayang sama saya sekarang, yang sama saya jilid 2. Yang terbayang sama saya jilid 2. Gitu lah. Karena wajahnya tuh kelihatan takut itu saudara. Moga-moga mengkhawatirkan gitu loh. Nah, yang terbayang sama saya sekarang nih. Contoh kita buat lagi gitu kan. Ya, bedanya di situ. Kalau dulu dari seluruh ini contohnya yang banyak. Contoh. Kalau di Nahwu itu kita yang dipaksa buat contoh. Gitu loh. Kita yang dipaksa buat contoh dan kita dipaksa untuk mencari contoh. Kalau misalnya di Nahwu ternyata kita belum bisa paham, ya udah di bab itu aja gitu. Bisa. Ulang-ulang Bisa. Iya. Bisa. Kalau level kita Istilahnya kan kalau mungkin standarnya orang sehari sekali pertemuan, kita bisa jadikan 4 kali pertemuan di situ kan gitu ya. Bisa. Cuman kan tadi ya kembali kan jadi sebelum berangkat itu kan istilahnya yang butuh kita benahi adalah apa? Bayangannya dulu gitu loh. Ya, karena istilahnya wah ini kayaknya salah mendung nih. Nah, kan gitu tuh, mendung nih. Berangkat nggak ya? Berangkat nggak ya? Ini kalau berangkat kehujanan nih. Kalau ini bakal gini nih. Akhirnya kan nggak berangkat. Maka kalau misalkan terbayang seperti itu, kita cari mana yang lebih cerah ini. Lebih cerah jilid 2 atau lebih cerah yang itu. Atau dirembukan lagi aja. Apa kak? Masih ada 3 pelajaran masih lama. Ya rembukan dulu. Istiqoroh di sini. Istiqoroh. Ini sama seperti ingin menikahkan anak. Adapun insya Allah secara pembelajaran modelnya masih sama. Bilang antum bilang Ustaz ini masih bingung Ustaz, jangan nambah. Jangan nambah. Ya, nggak nambah. Cuman ingat ya, beban di Nahwu kalau ini mungkin bebannya sekitar 3%, di Nahwu 5%. Karena Nahwu kan 2 jadinya, Nahwu sorong. Gitu. Nggak bisa. Kalau ini satu paket Nahwu sorong satu paket. Menambah. Tapi intinya ujungnya sama. Anda nggak bisa memaksakan kehendak Anda ya. Karena yang bakal menjalani antum. Kalau bagi Anda sih gampang semua. Saya. Iya, kalau saya gampang semua. Maka ketika jenengan tanya, menurut antum gimana Ustaz? Wah, Anda
kelas 1 itu dia paling lambat kelas 1. Tapi giliran naik jenjang kedua, naik dia. Saya langsung dari tingkat pertama. Ada yang saya benar dulu. Pas kelas 1 malah yang awalnya bagus, pas di kelas 2 menurun. Ada. Jadi kembali ke kitanya. Di rembukan lagi. Kita masih belum bayar. Iya. Jadi gambarnya gitu. Intinya sorot itu apa? Nahu sorot. Kalau nahu ya, nahu itu intinya pembahasan tentang kaidah bagaimana harokat akhir suatu kata. Harokat akhir suatu kata. Jadi misalkan masjidun. Contoh masjidun ya. Lah nahu itu membahas dalnya. Kapan dun, kapan dan, kapan din. Itu nahu. Sedangkan sorot adalah kaidah tentang membaca kayak tadi, kapan mukhtalafun, kapan mukhtalifun, atau kapan masjadun, kapan masjidun. Jadi 3 yang sebelum itu nahu sorotnya. Kita gambarnya biar ada gambarannya. Jadi kalau kita buat kata masjid ini, kalau kita buat masjidun, ya ini kan ada berapa huruf ini? Hurufnya ada 4 ya. Ada 4 huruf. Lah, yang dal ini tugasnya nahu. Tugasnya apa? An, in, un. Itu tugasnya. Jadi dalnya ini kapan dibaca an, kapan dibaca in, kapan un. Atau kapan apa? A, I, U. Begitu aja deh. Itu tugasnya nahu. Kemudian yang sisanya belakang ini, ya sisa belakang ini tugasnya sorot. Karena setiap huruf itu kan memiliki 4 kemungkinan. Apa kemungkinan yang 4 itu? Kemungkinan yang pertama dia sukun, ya kan? Kemungkinan yang kedua dia dhamma. Kemungkinan yang ketiga kasrah. Kemungkinan yang keempat apa? Fathah. Setiap katanya ini, mimnya ini kan mim depan nggak mungkin sukun ya, depan nggak mungkin sukun. Jadi kemungkinan cuma mu, mi sama ma. Sin ada 4 kemungkinan. Mas, masa, masu sama masih. Jim juga 4 kemungkinan. Ya, nah inilah nanti sorot ini menentukan apakah harokat yang sebenarnya. Ya, apakah dia masjid atau musuji? Ya, itu tugasnya sorot. Jadi kalau bisa dibilang kata mereka, ya sorot itu diibaratkan sebagai al-um. Apa itu? Al-um ibu. Sedangkan nahu itu sebagai al-ab. Apa itu? Ayah. Lah, kalau sudah bertemu ayah dan ibu, ya ayah ini digabung bertemu sama ibu, nanti akan muncul namanya al-walad. Apa itu? Anak. Apa itu anaknya? Qiraatul kitab. Membaca kitab. Gitu dia. Jadi kalau digabungkan nanti ilmu nahunya ilmu sorot digabung, jadi apa? Nah, kalau kita kaji lagi, terus susah enggak? Gambarannya gini, ini tugasnya si bapak, ini tugasnya ibu, gitu loh. Mana yang lebih berat tugasnya? Ya sudah. Saya tertarik. Ini gambaran nahu sarang kayak gitu. Ya, jadi nanti nahu ya itu aja tugasnya, cuma an-ilmu lah. Si ibu, si sorok tugasnya banyak. Misalkan kalimatnya tadi kayak ada berapa? Kayak ini tadi yang di kitab muhtali ini kan? Ini berapa jadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Nahu yang dibahas mana yang nahu? Nahu yang dibahas mana? Yang dibahas sama nahu yang mana? Terakhirnya. Ini toh. Terakhirnya. Taknya ini aja. Selebih itu urusan siapa nih? Nah, sorok. Ya, jadi bapak cuma cari uang, ibu ini macam-macam ini. Habisin uang. Habisin. Nah, Masya Allah. Gitu ya. Jadi tugasnya ini baca mu atau ma. Kemudian ini bagaimana saya ini?
belajar kaidah nahwu, oh ternyata dulu enak gini karena kaidahnya begini. Jadi semakin mantap gitu loh. Oh begitu. Itulah kurang lebih gambaran tentang nahwu sorof seperti ini. Ya, jadi ini caranya. Dan jangan bayangkan belajar nahwu sorof kemudian langsung bisa baca kitab. Kadang ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada 10 tahun juga lama punya anak itu Pak. Gitu Pak. Nah, Masya Allah. Kan baca kitab rezeki-rezekian. Kitab tuh yang dimaksud kitab Baca Al-Quran kitab juga. judul. Oh, kitab judul. Kitab judul. Tapi di Quran juga bisa dipakai. Antum kalau sudah nahwu sorof, nanti kita oh Quran ini bacanya alhamdulillah karena ini toh, ini iya, karena iya. ini toh, karena itu. Saya kadang-kadang kita pas baca. Kan Ada seperti nyapu misalkan, dikit-dikit. nah, jenengan baca Quran, terkadang kalimat Allah itu kan ada Allah, ada Allahu, Iya. ada Allah. Iya. Lah itu dia tugasnya nah. Nah kalau orang memang senang, seru dia, karena seakan-akan kita tertantang dengan suatu misi baru gitu. Iya. Tapi orang yang sudah terkadang momoknya mengerikan, enggak, mundur. Ya, mundur. Yang terpenting kalau mau belajar, yang pertama kali dibenahi adalah hatinya terlebih dahulu. Mantapkan hatinya dulu, baru maju. Kalau belum mantap jangan. Ya, makanya orang nikah enggak? Nikah lah ya, nikah. Enggak apa-apa nikah. Kena 1 tahun, cerai. Karena kurang mantap kan. Ya, karena itu perjalanannya panjang. Ya sudah tergambar ya, nahwu sorof ini kurang lebih inilah ya. Ini gambaran loh ya, ini setelah sekedar apa? Apa kalau di perusahaan ini Pak? Menggambarkan apa ya? Apa ini? Aku menggambarkan ini bakal gini. Presentasi. Presentasi. Hanya teman. Ada pun lapangannya, ya jelas. Berbeda seperti ini, nggak semudah begini gitu loh. Lapangannya ya. Nah, nahwu sama sorofnya belajarnya berbarengan atau ada yang dulu? Nanti dibagi jam harinya. Oh, Dibagi harinya. Kalau mau dibarengkan juga bisa, tapi nanti porsinya dibagi. lebih banyak ya. Pokoknya nanti dilihat. Bisa. Kalau yang kita jalankan sama Pak Eka sama langsung. Ya, porsinya sorof sedikit. Kalau sorof itu lebih banyak apa?